Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, saudara sebangsa dan setanah air tercinta. Bersua kembali di kanal Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing berpikir, terus-menerus mengupayakan kelembut cerdas dewasaan hati nurani, sehingga akal indrawi atau akal otak benar-benar menjadikan hati nurani sebagai panglima tertinggi, karena disinilah singgasana ilahi. Pemirsa, kita masih membicarakan sistem politik Indonesia, tentu saja bukan termasuk di dalamnya gaya destroyer yang mengganyang sana-sini, menistakan, dan seterusnya. Tetapi mari kita ajak diri kita masing-masing benar-benar kokoh beretika agama dan kepercayaan kita masing-masing yang sudah dikristalisasi di dalam etika Pancasila sebagai asas tunggal satu-satunya berbangsa dan bernegara. Kali ini marilah kita masuk pada Sabdana yang ke 15.501, kampanye dalam hikmatokrasi bagian yang kelima. Lambang partai politik selaras profesi anggota partai. Tidak dibenarkan menggunakan simbol agama keyakinan insani. Tidak dibenarkan menggunakan simbol kepercayaan milik insani. Simbol sebagai perwujudan nyata dari profesi partai. Kampanye dilarang melecehkan simbol lain partai. Kampanye benar-benar harus nyata sebagai perwujudan hikmatokrasi. Seluruh tim warga negara yang setia ideologi. Kampung Celaket, tengah kota Malang, tanggal 30 Mei tahun 2022. Lambang partai diselaraskan dengan profesi adalah keniscayaan. Salah satu contoh, kami mengambil dari Garuda Pancasila, Partai Bintang Indonesia, simbol ketuhanan yang Maha Esa, di mana nanti jika ini dipakai, syukur kami berharap dipakai di antara 7 partai, maka di sini berkumpul. Siapakah yang berkumpul? Yang berkumpul adalah seluruh tokoh pemuka agama-agama dan penghayat atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang ada di bumi Indonesia tercinta. Semua rukun berbineka tunggal ika. Bineka agama dan kepercayaannya tunggal ika, sama-sama memiliki keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak disibukkan lagi dengan simbol-simbol agama. Jadi simbol-simbol agama seperti bendera Muhammadiyah, bendera Nahdlatul Ulama, bendera Nasrani dengan varian-variannya, bendera Hindu, bendera Buddha, bendera
aliran kepercayaan dengan ragam pesonanya, biar ada di masing-masing wilayah organisasi keagamaan. Tetapi ketika berkumpul dalam tim kampanye, kita ambil contoh Bintang, yaitu Partai Bintang Indonesia, menjadi niscaya tempat berkumpulnya para tokoh yang dimaksud. Pemirsa, mengapa simbol-simbol atau gambar-gambar dari simbol keagamaan dan kepercayaan tidak dibenarkan di dalam sistem hikmatokrasi? Hal ini untuk menghindari ragam prasangka negatif dari anak bangsa. Nanti kalau dipilih yang mayoritas, maka yang sedikit jumlahnya akan tersinggung. Kalau dilakukan undian, maka kita menjadi sistem demokrasi. Karena itu, arif kiranya kita ambil di dalam Garuda Pancasila itu, insya Allah cukup untuk 7 partai. Nah, kemudian simbol itu diupayakan adalah selaras dengan keberadaan partai profesi itu sendiri. Sehingga ketika simbol itu digunakan, umpamanya saja atau contoh realnya padi begitu ya. Diambil padinya saja, dipakai simbol Partai Damai Indonesia. Maka sudah jelas bahwa makanan pokok kita itu bukan roti, bukan ikan, bukan daging, tetapi adalah nasi yang berasal dari padi. Nah, simbol-simbol begini juga akan meningkatkan kebanggaan kepada profesi kita masing-masing. Sederhana itu istimewa. Karena itu, marilah kita belajar berpikir dan berperilaku sederhana seperti pendiri bangsa Indonesia ini, seperti pendiri Republik Indonesia, seperti semangat Mosi Muhammad Natsir, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat kampanye, itu dilarang melecehkan simbol lain partai. Karena apa? Saling sindir simbol partai, gambar-gambar partai itu sudah jamak lazim di tengah kehidupan demokrasi yang sering saya katakan menjadi demokratisme. Jadi menyembah berhala-berhala massa, kemudian lunturlah etika peradaban anak bangsa, bahkan agama dan kepercayaan dilalaikan oleh manusia. Karena itu, kampanye itu harus benar-benar mewujudkan hikmatokrasi, maknanya bahwa masing-masing orang itu berhikmat. Berhikmat itu salah satu cirinya bijaksana, saling hormat, saling menghargai di antara anak bangsa. Kemudian seluruh tim niscaya capable, bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap kesetiaan pada ideologi bangsa, yakni adalah Pancasila. Mudah-mudahan sentuhan monolog sederhana dari Kampung Celaket Adiningrat membawa kita untuk mereformasi sistem kepartaian di Indonesia sehingga kian hari semakin terwujud dan kita tidak sekedar menunggu di depan pintu gerbang kemerdekaan yang sudah diantarkan dengan baik, terpuji, bijaksana, adil oleh para pendiri bangsa, tapi marilah kita masuk melalui pintu yang arif itu untuk sustainable development, melakukan proses pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Mohon maaf, semoga
Allah Tuhan yang Maha Esa merahmati seluruh anak bangsa ini, baik mulai dari rakyat jelata sampai dengan mereka yang dianugerahi takhta. Mudah-mudahan adil bijaksana, selamat, sehat, sentosa, serba cukup rezekinya, dan terus kian dewasa merajut keluarga besar bangsa Indonesia. Terima kasih.